Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Apa benar aku dengar? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Arti apa? Silakan duduk. Baik, terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi, bukankah kemerdekaan kita lebih baik tanpa PPKI? Apa maksud Gus Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang. Bagaimana kalau kita bicarakan dulu dengan Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Mari, Bu. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Duduklah. Kenapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang Syahrir akan sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya bertindak mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. (15 Agustus 1945, 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kemerdekaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika kita tidak bertindak sekarang, maka akan ada pertumpahan darah dan kemungkinan besar kebesaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, jangan menunggu sampai esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda berdebat. Mari duduk kembali. Bicarakan baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan mencurigai orang-orang yang pro-Belanda. Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa! Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, segeralah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi maaf, saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok.
Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi dan mendesak mereka. Culik! Iya, kita bujuk mereka dan membawa mereka ke suatu tempat. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan membicarakan hal ini dengan Subenno. Maksud dan tujuan kami kesini untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kisong. Kapan kita akan mencuri Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh Anda bisa. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lalu, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap mengikuti kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jio Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau juga di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Bung Hatta. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, tidak hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu terengah-engah seperti itu?
ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku di sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa, Bung? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya akan berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Oh, baiklah. Tapi aku ingin mengantar anak dan istriku terlebih dahulu. Silahkan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saidi, tolong kamu berikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana di Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari umat Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Terima kasih, Ibu. Iya, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi.
Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah. Bung Karno mendekati mikrofon lalu membacakan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.